semoga semuanya tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Jumpa lagi bersama dengan Kakak Kesha dalam ibadah sekolah minggu jenjang anak kecil. Nah adik-adik dan semuanya, ada semangat hari ini untuk memuji Tuhan? Nah mari kita semua berdiri dan kita bernyanyi bersama lagu Memuji Tuhan Selalu. Adik-adik semuanya, mari sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita satu dalam doa. Ayo adik-adik, kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh berjumpa lagi meskipun secara online. Tapi Bapa, biarlah Engkau memberkati ibadah sekolah minggu yang kami lakukan saat ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah apa yang kami dengar lewat materi ataupun kami membaca firman Tuhan, Tuhan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk kami bisa mengertinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dan semua yang di rumah, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Dan hari ini kita punya dua pembacaan. Pembacaan yang pertama dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Dan pembacaan yang kedua dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah adik-adik, untuk pembacaan yang pertama, adik-adik dapat membacanya bersama dengan mama atau papa atau siapa saja yang berada di rumah. Nah untuk pembacaan yang kedua, kita akan membacanya secara bersama-sama, yaitu dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Demikianlah firman Tuhan kita, dan saatnya kita mendengar materi. Shalom adik-adik semua. Nah, siapa nih yang punya buku cerita? Atau siapa yang punya komik di rumah? Atau siapa yang punya buku-buku pelajaran di rumah? Tentu adik-adik pasti punya salah satu buku yang sudah Kakak Kesha sebutkan tadi ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang satu buku yang sangat spesial, yang berbeda dari buku-buku yang sudah Kakak Kesha sebutkan tadi. Ada yang bisa tebak kira-kira buku apa ya yang Kakak Kesha maksudkan? Nah adik-adik, jawabannya adalah tada! Jawabannya adalah Alkitab. Hari ini adik-adik kita akan belajar tentang Alkitab sebagai firman Allah. Adik-adik, kata Alkitab berasal dari bahasa Arab yang memiliki dua suku kata. Al berarti di atas dan kitab berarti buku. Jadi adik-adik, Alkitab itu secara keseluruhan berarti buku di atas segala buku. Kalau Kakak Kesha bilang buku di atas segala buku itu artinya bagaimana?
Adik-adik, artinya Alkitab tidak sama seperti buku cerita, atau komik, atau buku-buku pelajaran yang adik-adik punya. Tetapi Alkitab adalah firman Allah. Adik-adik, Alkitab adalah firman Allah karena di dalam Alkitab termuat atau berisikan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah, dan juga hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan, yang harus kita jauhkan karena itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, maka itu adik-adik, fungsi dari Alkitab itu adalah untuk menuntun kita, kakak Kesha, adik-adik, dan semua yang di rumah ke jalan yang benar, ke jalan yang Allah kehendaki. Nah, adik-adik semuanya, kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita rajin membaca Alkitab, maka kita akan semakin mengenal Allah. Nah, kita juga punya kehidupan bisa selalu diberkati karena kita melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, adik-adik semua, dalam Alkitab ada dua bagian besar. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Adik-adik, perjanjian lama berisikan 39 kitab. Sedangkan perjanjian baru ada 27 kitab. Jadi, secara keseluruhan ada 66 kitab di dalam Alkitab. Wah, adik-adik sangat banyak ya. Nah, adik-adik semuanya, seluruh kitab itu yang ada di dalam Alkitab berisikan tentang pengalaman hidup orang-orang yang percaya kepada Allah. Bagaimana Allah memberkati kehidupan mereka, bagaimana Allah mengasihi mereka, dan bagaimana Allah selalu menolong mereka. Nah, adik-adik, jadi harus ingat ya, kita sebagai anak-anak Allah harus rajin membaca Alkitab. Nah, kalau begitu adik-adik, bagaimana ya cara kita untuk bisa membaca Alkitab yang baik dan benar? Nah, adik-adik, kakak Kesha punya beberapa tips nih. Ayo kita dengar ya tips-tipsnya. Tips yang pertama adalah sebelum kita membaca Alkitab, kita harus terlebih dahulu berdoa. Nah, adik-adik, kita harus berdoa untuk meminta tuntunan dari Roh Kudus, sehingga apa yang kita baca di dalam Alkitab kita bisa memahami, kita bisa mengertinya. Yang kedua, nah adik-adik, kalau kita sudah selesai berdoa, maka kita harus membaca Alkitab. Jadi jangan kita hanya memegang Alkitab atau kita hanya membawa Alkitab ke sekolah minggu atau ke gereja, tapi kita harus juga membaca Alkitab. Nah, adik-adik, kita juga bisa merenungi Alkitab. Merenungi itu artinya kita mengingat ulang apa yang sudah kita baca tadi. Adik-adik bisa juga untuk menghafal ayat-ayat firman. Nah, adik-adik, untuk tips yang terakhir adalah kita tidak saja membaca Alkitab atau merenungi Alkitab yang adalah firman Allah, tetapi kita juga harus mampu untuk melakukannya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab untuk harus saling mengasihi, untuk harus menghormati orang tua, harus menolong satu dengan yang lainnya, maka kita juga harus melakukannya. Jangan kita melakukan yang sebaliknya, membenci teman, tidak menghormati orang tua. Nah, itu salah, itu tidak boleh kita lakukan adik-adik. Nah, adik-adik, jadi itulah tips-tips yang sudah kakak Kesha berikan. Maka itu kita harus selalu ingat untuk membaca Alkitab yang adalah firman Allah dan juga melakukannya setiap hari, supaya kita bisa selalu melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki, dan juga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke adik-adik, bisa kan untuk melakukannya? Kakak kita tahu adik-adik pasti bisa melakukannya.
Adik-adik, mari kita semua berdiri dan kita bernyanyi bersama. Firman Tuhan ada di hatiku. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, siram di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari adik-adik dan semua yang di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami sudah boleh belajar untuk mau mencintai firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu rajin membaca Alkitab dan juga kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati dan lindungi kami bersama dengan keluarga kami. Dimanapun kami berada, kiranya Engkau selalu bersama dengan kami. Tuhan Yesus berikan kami kekuatan dan kesehatan, jauhkan kami dari segala penyakit, dari virus corona, sehingga kami tetap kuat, tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik dan semua yang di rumah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita saat ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.